Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya ingin em, apa ya, mendiskusikan tindakannya Pendeta Stephen Tong yang mendirikan gereja untuk gereja Katolik. Saya tidak memberikan hoax ya. Oh, sebentar. Jadi saya pertama kali mendapat berita dari orang ini ya, Christian Santos ini seorang tentara, tapi dia mendukung gereja kita dan mengikut gereja kita. Ini pertama kali saya mendapat dari dia. Ini dia berkata, malam Pak Ben, kok bisa ya GRI Pak Siventong bisa bangun gedung gereja untuk gereja Katolik yang jelas bukan Kristen. Nah ini eh, bisa dibesarkan. Gereja ini dipersembahkan oleh tim aksi kasih Gereja Reform Injili Indonesia untuk gereja Katolik Stasi Santo Rafael Weri Paroki ini apa saya nggak tahu, Sta Elizabeth, Desa Homba Rica Bondoko di Sumba Barat Daya. Kiranya segala kemuliaan untuk Tuhan. Yang nulis tulisan ini saja sudah botol ya. Mendirikan gereja untuk gereja Katolik bisa untuk kemuliaan Tuhan. Itu untuk kemuliaan setan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal di channel BAMTRI ya teman-teman ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang ngeri-ngeri sedap teman-teman. Dan kembali saya pertegas bahwa yang menyampaikan ini adalah orang yang ada di konten tersebut yang memang teman-teman bisa akses di media sosial. Jadi konten kali ini saya hanya mereaksi dan memberitahukan kepada teman-teman bahwa ada satu kejadian luar biasa. Seorang pendeta bernama Pendeta Budi Asali yang marah dengan gereja Katolik, yang marah karena ada temannya, yaitu Pendeta Stephen Tong, yang membantu pembangunan sebuah gereja Katolik. Menurut Pendeta Budi Asali, gereja Katolik adalah gereja sesat, gereja setan. Dan ini adalah pernyataan yang jelas-jelas masuk ranah penghinaan, masuk ranah penghujatan, teman-teman. Ini sadis nih. Mengatakan gereja Katolik sebagai gereja sesat dan gereja setan. Dan sekali lagi yang ngomong bukan saya. Yang ngomong adalah Pendeta Budi Asali, yang teman-teman bisa akses langsung di channel YouTube-nya. Jadi YouTube-nya sendiri yang memang menampilkan pernyataan seperti itu. Kalau saya hanya memberitahukan. Saya hanya mempertanyakan kepada teman-teman, para audiens, para penonton, bagaimana tanggapan kalian? Setujukah dengan pernyataan Pendeta Budi Asali ini? Jadi ini sebenarnya agak konyol, karena saya juga bingung itu. Apa salah orang Katolik dalam perseteruan antara Pendeta Stephen Tong dan Pendeta Budi Asali? Kita tahu dua-duanya ini berasal dari Reform. Dua-duanya pendeta senior dari denominasi Reform. Pendeta Budi Asali pernah ngomong kepada saya bahwa Stephen Tong itu setengah sesat. Dia bilang bahwa Stephen Tong juga nggak murni reformnya, nggak murni pengajarannya itu benar. Ada salahnya, ada sesatnya. Artinya memang kedua orang ini nggak cocok. Pengajarannya nggak sama. Saling sesat menyesatkan, padahal sama-sama denom. Sama-sama reform. Tetapi yang lucu, ini melebar. Melebar ke Katolik. Hanya karena Stephen Tong yang kaya raya, yang memang kita tahulah bahwa pendeta Stephen Tong ini disebut sebagai salah satu pendeta terkaya di Indonesia. Pemilik gereja termewah di Indonesia. Bahkan galerinya itu punya lukisan Picasso. Yang mungkin kalau teman-teman lelang, ya lukisan-lukisan yang ada di galerinya tuh nilainya miliaran, bahkan mungkin sampai ratusan miliar untuk satu lukisan. Jadi Stephen Tong ini kaya sekali. Saking kayanya, ya dia menyumbangkan uangnya untuk pembangunan gereja Katolik. Jadi niatnya bagus. Menyumbangkan untuk pembangunan gereja Katolik di satu daerah yang mungkin memang di sana membutuhkan gereja Katolik.
Pendeta Stephen Tong menyumbangkan gereja tersebut dan dikomentari oleh Budi Asali. Dalam komentarnya, Pendeta Budi Asali memarahi, mengatakan Stephen Tong ini Stephen setan. Stephen Tong ini nggak cocok, marganya Tong. Cocoknya setan. Lantaran membangun, menyumbangkan uang untuk gereja yang sesat. Ini pernyataan yang luar biasa sadis nih teman-teman. Sadis. Dan tentu saja teman-teman Katolik langsung gercep. Teman-teman Katolik langsung mereaksi pernyataan tersebut dengan, wah, pernyataan yang keras juga ya, sama-sama keras nih teman-teman. Oke, kita saksikan dulu. Kenapa orang-orang ini kok benci banget ya dengan Katolik ya? Dan YouTuber terbesar ini malu gitu loh. Malu. Dan saya jawab apa? Tetap saya respon. Karena orang ini sudah tidak bisa ditoleransi. Saya tidak akan fokus di dalam letak internalnya reform Injilinya. Enggak, saya enggak mau ke sana. Saya akan fokus ke orang ini yang mengatakan gereja Katolik sesat. Ini sudah terlalu parah ini. Kita masuk dalam doa syafaat. Saya ingin mendiskusikan tindakannya Pendeta Stephen Tong yang mendirikan gereja untuk gereja Katolik. Saya tidak memberikan hoax ya. Oh, sebentar. Jadi saya pertama kali mendapat berita dari orang ini ya, Christian Santos ini seorang tentara. Tapi dia mendukung gereja kita dan mengikut gereja kita. Ini pertama kali saya mendapat dari dia. Ini dia berkata, malam Pak Ben, kok bisa ya GRI Pak Stephen Tong bisa bangun gedung gereja untuk gereja Katolik yang jelas bukan Kristen. Nah ini bisa dibesarkan. Gereja ini dipersembahkan oleh tim aksi kasih Gereja Reform Injili Indonesia untuk gereja Katolik Stasi Santo Rafael Weri, paroki ini apa saya nggak tahu, Sta Elizabeth, desa Homba Rica Pondoko di Sumba Barat Daya. Kiranya segala kemuliaan untuk Tuhan. Ya, nulis tulisan ini saja sudah botol ya. Mendirikan gereja untuk gereja Katolik bisa untuk kemuliaan Tuhan. Itu untuk kemuliaan setan. Ya. Ini bentuk gerejanya. Sederhana memang, tapi tanahnya saja berapa harganya. Dan bangunan gerejanya berapa. Dan ini diambil dari labaknya David Tong. Jadi ini, dan dia mengatakan di sini, tim aksi kasih GRI telah membangun total 63 gedung gereja. Ini salah satunya. Semoga GRI dapat terus menjadi berkat bagi sinode lain. Menjadi berkat bagi setan. Nah, mereka nggak tahu Katolik atau bagaimana. Betul-betul konyol kalau pendeta selevel Stephen Tong ataupun David Tong tidak tahu kesesatan gereja Katolik. Kebaiknya saya pikir dia itu ganti saya. Saya ganti dari Tong menjadi Tan. Dari cocok kalau sudah seperti itu. Setan memangnya. Kalau tindakan kasih itu saudara kepada orangnya, itu saya enggak masalah, itu benar. Jadi katakanlah ada orang Katolik yang menderita, bukan karena kesalahannya dia sendiri, masuk rumah sakit dan sebagainya, tidak punya uang,
Nah, membantu orang seperti itu tindakan kasih. Tapi kalau membangunkan gereja untuk gereja Katolik, ini untuk agamanya yang adalah agama sesat. Kita ini gereja-gereja reformasi, mereka membidat-bidatkan Luther, Calvin, Calvinisme semua dibidat-bidat, termasuk Stephen Tong. Suruh mereka nonton di TikToknya Damai Kasih Channel atau DKC 1, DKC 2. Itu bolak-balik mereka membidat-bidatkan. Daging gajah dibidatkan. Israel, saya termasuk Stephen Tong. Lalu di sini mereka membangunkan gereja untuk orang yang membidat-bidatkan kita. Jadi saudara yang termasuk jemaat GRII, saudara lihat kalau saudara memberikan persembahan pada gereja GRII ini, gereja duit saudara digunakan untuk apa? Memuliakan Tuhan atau memuliakan setan? Kalau saya jadi jemaat GRI, saya berhenti memberikan persembahan pada GRI. Kalau gereja duitnya dipergunakan seperti ini. Gereja kalau sudah kebanyakan duit, mesti dihambur-hamburkan, masih bagus kalau dihambur-hamburkan untuk kepentingan gerejanya. Misalnya Natal, pesta besar-besaran, tapi untuk gereja sendiri masih mending kalau seperti itu. Tapi ini dihambur-hamburkan untuk membangun gereja sesat. Dan 63 gereja itu gereja yang lain, gereja apa? Bentar lagi dia membantu gereja Advent, Saksi Yehova, dan sebagainya. Ini tindakan kasih. Mereka mungkin tidak mengerti apa itu kasih ya. Saya akan tunjukkan 1 Korintus 13 ya. Ini rasanya belum waktunya khotbah, saya sudah khotbah duluan ini. Ini kasih ya. Jadi dilihat dari mulai ayat 4 jelas berbicara tentang kasih ya. Ayat 6-nya ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Lah mantu gereja sesat itu namanya kasih. Itu tindakan kebencian kepada Tuhan. Kebencian terhadap reformasi. Dan hal kedua yang saya ingin katakan, ini buruknya gereja yang dipimpin oleh seorang diktator. Pak Tong itu jelas-jelas diktator. Dan saya tahu pasti karena saya dulu dari sana. Kalau kita memang punya majelis dan saya bukan diktator, dan saya mau membangun suatu gereja untuk gereja Katolik, pasti akan ada pro kontra, dan pasti ada yang menentang, tapi tidak bisa terjadi pada waktu gereja dipimpin oleh seorang diktator. Dia tidak minta izin majelis atau apapun, tidak ada yang berani menantang dia. Jadi pikir baik-baik kalau saudara memberikan persembahan pada GRI ini. Saya tidak peduli saudara jemaat GRI atau tidak. Ini tindakan setan. Dan ini sama sekali tidak memuliakan Tuhan. Ini memuliakan setan. Orang yang sudah ikut PA saya yang sampai 25 session tentang perbandingan Protestan dan Katolik dan belum selesai itu, kalau saudara sudah mengikuti itu dan masih mendukung Stephen Tong, saudara sendiri bidat. Saya tidak bisa lebih marah lagi melihat hal itu ya. Apa dia bisa pikun atau bagaimana? Dan saya berikan pesan kepada saudara, kalau saya sampai jadi pikun, sampai jadi seperti itu, pecat saya. Jangan kasihani saya, pecat saya. Itu juga
modelnya orang yang berhenti belajar firman ya. Karena itu sekalipun saya sekarang sudah tua dan tidak bisa belajar sebanyak dulu, tapi saya tetap berusaha belajar firman, berusaha mati-matian belajar firman. Karena begitu kita berhenti belajar firman Tuhan, kita menjadi sesat. Itu ada ayatnya dalam Muhammad Sulaiman ya. Berhentilah belajar apa instruksi anakku dan engkau akan tersesat dari kata-kata pengetahuan. Kira-kira seperti itu kata-katanya bunyinya. Mungkin terjemahan bahasa Inggris lebih benar daripada terjemahan bahasa Indonesia. Dan satu jemaat sudah pernah mengatakan bahwa dia mendengar sendiri Pak Tong itu sudah lama sekali sudah pernah ngomong. Dulu dia belajar firman, sekarang dia cuma mengeluarkan apa yang ada di dalam otaknya. Berarti dia berhenti belajar firman. Jadi sesat, saudara, jadi bidat ini. Mari kita berdoa untuk mereka, saudara. Dan juga berdoa untuk jemaat Geri. Jangan cuma bela pendetanya saja. Kalau pendetanya salah, tetap dibela. Saudara tidak ikut Yesus, saudara ikut Pak Tong. Saudara bukan Calvinisme, saudara Tongisme. Ya saudara-saudara, dengan adanya tindakan Stephen Tong ini makin menunjukkan ya pentingnya belajar perbandingan Kristen Protestan dan Katolik yang begitu besar bedanya, dan dua orang yang cukup punya nama, MBM maupun David Tong, dua-duanya tidak menganggap Katolik sebagai gereja sesat atau bidat. Kalau mereka memang tahu ajaran gereja Katolik, mestinya mereka akan anggap bidat. Kalau orang sudah tahu gereja Katolik itu mengajar bagaimana, tapi tetap anggap bukan bidat, ya mereka memang bidat. Yang tidak menganggap bidat itu yang bidat. Bagaimana gerejanya nyembah patung bisa tidak bidat? Bagaimana gereja yang percaya selamat karena iman dan perbuatan itu bisa bukan bidat? Bagaimana gereja yang mengatakan bahwa satu-satunya keselamatan ada dalam gereja Katolik itu bukan bidat? Bagaimana gereja yang mengajarkan bukan dengan Alkitab tapi dengan tradisi dan sebagainya, itu bukan bidat. Saya tidak habis pikir bagaimana dua orang itu menganggap gereja Katolik bukan bidat. Stephen Tong baru-baru ini mengecam gereja-gereja karismatik. Memang kalau gereja karismatik itu ada yang bidat, tapi tidak semuanya. Jadi kalau dibandingkan dengan Katolik, kalau saya masih memilih gereja karismatik, tentu bukan yang seperti gerejanya Yesaya Pariaji ya. Tapi gereja karismatik tertentu, itu bukan bidat. Kalaupun ajaran mereka tidak terlalu bagus, tapi bukan bidat. Jadi saya masih tidak terlalu masalah kalau dia mendirikan gereja untuk gereja karismatik. Tapi dia justru mengecam gereja karismatik. Dan mengecam itu boleh dikatakan pukul rata. Tanpa memberikan pembedaan. Tapi sebaliknya dia nyumbang gereja Katolik. Mendirikan gereja. Dia yang harus dikecam. Ngecam karismatik dirinya sendiri bidat. Yang belum ikut pelajaran Roma Katolik versus Protestan itu, ikuti YouTube-nya mulai session yang pertama sampai akhir. Supaya jangan saudara jadi goblok seperti orang-orang dua itu. Nah inilah orang yang suka menari dan mendendangkan di pundak orang lain. Yang berbuat siapa,
Yang dihujat siapa? Kalau saya memperhatikan videonya dari tadi pagi itu, yang berbuat itu Stephen Tong. Tapi kenapa Gereja Katolik yang dihujat? Kalau dia menyampaikan Gereja Katolik itu sesat, ajaran Gereja Katolik yang dijiplak sama si Budi Asali itu kira-kira apa saja? Dia jiplaknya tidak secara keseluruhan, hanya comot. Saya bisa menyebutkan diantaranya. Satu, dia nyomot sebagian kitab suci. Kalau dia memang seorang reform yang pendahulunya si Johannes Calvin, mestinya dia nyomot kredo. Tapi kredonya juga sebagian saja, ada yang diubah. Saya ngasih contoh hanya 3 saja, yaitu Allah Tritunggal. Itu dia juga nyomot dari ajaran Katolik. Tapi nyomotnya pun juga ada yang dirubah. Kemungkinan Yesusnya dia mempunyai saudara kandung yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Itu baru 3, masih banyak ajaran Katolik yang dia comot dan dia rubah. Itu ibaratnya minum susu lembu sapi punya nama. Wajah dari saya, Salpe Berkat Dalem. Terima kasih Mbak Suto. Saya persilakan Om Katak Gurun memberikan prolognya dulu, Om. Monggo, berkah dalam. Ya, berkah dalam. Jadi, kalau prolog saya adalah, ya, mari kita membahas tentang Protestantisme, tetapi untuk kita umat Katolik, jangan pernah takut sama hujatan-hujatan seperti yang keluar dari mulut Budi Asali. Kemuliaan gereja Katolik tidak akan berkurang sedikit pun atas ocehan seorang Budi Asali. Sedikit pun tidak akan berkurang. Tetapi mari kita saksikan waktu yang akan membuktikan justru Budi Asali dan gerejanya itu yang akan membusuk. Begitu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Om Katak Gurun. Michael, silakan Mike, prologmu Mike. Ya, tapi ya, salve semuanya, teman-teman. Satu, yang pertama saya mau apresiasi abang saya dulu nih. I love you so much, Bang. Ya, begitu semangatnya. 2 hari, Bang ya, lebih dari 10 jam. Wah, gila. Hari ini pagi-pagi live lagi. Mudah-mudahan sehat terus, Bang. Jangan mundur, Bang. Ya, mohon maaf karena saya juga 2 hari abang live terus. Mungkin saya cuma naik beberapa menit. Tapi intinya adalah saya sudah prediksi sebenarnya. Saya sendiri sudah prediksi bahwa setelah kepulangan Bapak Paus, serangan kepada kita akan makin masif. Pasti makin masif serangan kepada kita. Karena kenapa? Mereka kepanasan ketika melihat, wah ternyata setelah kepulangan Bapak Paus memberikan dampak banyak sekali yang akhirnya login ke Katolik gitu loh. Apalagi dari Protestan. Ini yang membuat mereka harus rapatkan barisan menyerang Katolik supaya mereka-mereka ini bisa menghindari atau menghalangi orang-orang untuk kembali ke Katolik. Jadi ya ini udah bisa diprediksi. Serangan ini pasti akan masif. Nah kita menghadapi ini harus nggak boleh kendor, harus makin semangat, harus makin kuat lagi barisan kita. Jangan lagi ada sesama Katolik saling melemahkan, jangan. Justru saatnya sesama Katolik saling menguatkan sekarang. Karena serangan akan lebih masif. Serangan akan lebih masif. Kita kalau nggak rapatkan barisan juga, ambiar kita. Ya. Nah, seperti yang dilakukan Budi Asali ini, serangannya akan makin masif. Dan kalau setelah live ini mungkin selesai, saya akan lanjutkan live, Bang. Kita live-kan lagi satu. Satu lagi nih pengikutnya nih, pengikut abu-abu. Entah dia ngikutin Budi Asali atau Stephen Tong. Namanya Patrice Smith. Itu saya akan respon. Ada videonya 2 hari lalu menghina dan memframing kekatolikan. Teristimewa Bapak Paus yang dia sejajarkan sebagai kumpulan pengajar-pengajar sesat dan yang terbesar adalah Paus Roma
Itu dia katakan. Wah, itu saya akan respon. Saya akan respon setelah ini. Ya. Mau udah siap materinya, nggak siap, saya angkat, saya respon Ya, kamu, Patrice Smith. Betul. Saya respon kamu, Patrice Smith. Ya. Tunggu saja habis ini. Yuk, lanjut Abang. Thank you, Mike. Saya silakan Ditro untuk prolognya. Salve. Selamat pagi semua untuk kita semua, untuk Om Katakurun, Mas Uto, Om Aive, Om Eri. Ya, menanggapi Budi Asali sih sebenarnya kita udah nggak kaget ya kalau saya ya. Kenapa saya bilang nggak kaget? Menurut saya pribadi, mengikuti di Matius 27 dan 63, Yesus pun dikatakan oleh para Farisi penyesat. Ya, jadi saya memposisikan diri itu, Budi Asali ini yang Farisi ini. Ya, Budi Asali ini Farisi yang mengatakan Yesus itu penyesat di Matius 27 63. Seorang Yesus, ya, seilahi Yesus itu dikatakan penyesat oleh Farisi. Jadi, kalau menurut saya posisikan si Budi Asali ini dialah Farisi yang modern, ya, mengatakan gereja Katolik penyesat. Dan buktinya apa? Dan buktinya nanti pasti akan diikuti. Jika kita mengikuti Yesus sekarang, gereja Katolik pasti juga diikuti oleh orang lain nantinya. Itu bisa dibuka di dimulai Matius 27 62 sampai 63, bagaimana Farisi itu mengatakan Yesus seorang penyesat. Tetapi dia harus ingat juga, Budi Asali, kamu juga sudah dikatakan di 8 kata celakalah oleh Yesus Kristus di Matius 23 14, ya. Itu ada 8 kata celakalah. Nah, kamu pasti celaka, ya, karena kamu telah mengatakan Yesus Kristus penyesat. Dan ketika kamu mengatakan Katolik itu juga gereja sesat ataupun aliran sesat, kamu juga pasti itu berlaku itu. Kamu pasti akan celaka, ya. Jadi saya sudah nggak heran lagi dengan si Bapak Pendeta yang sudah mungkin Alzheimer atau gimana, sudah berkurang ingatannya, ya, ataupun dia tidak pernah lagi untuk membaca kitab suci, bagaimana, ya, Yesus dikatakan penyesat, dan sekarang keluar dari mulutmu mengatakan Katolik itu penyesat. Kalianlah yang penyesat, gerejamu itulah tuh yang penyesat. Karena kenapa, ya? Sudah sering kita dengar Allah itu sumber dosa. Ya, gerejamu itu gereja bidat, sudah sesuai dengan dari Alkitab aja, nggak perlu ke aliran-aliran bidat lainnya, nggak perlu sebenarnya. Udah dari kitab suci sendiri mengatakan kamu itu adalah bidat, mengatakan Allah itu sumber dosa, ya udah kamu bidat total, bukan rusak total lagi. Bidat total, semua bidat ada di dalam diri kamu. Jadi itu aja prolog dari saya. Jadi kita udah nggak perlu kaget karena Yesus sendiri pun dikatakan penyesat oleh Farisi. Sekarang di era modern ini, Budi Asali lah kita lihat contoh tipologi orang Farisi di zaman itu. Silakan Om, lanjut Om. Oke, kita masuk. Saya nggak tahu apa yang di dalam benak pikirannya dia. Dia kepanasan dia menyebutkan Damai Kasih Channel kan, DKJ 1, DKJ 2. Karena dia secara tidak langsung dia itu sudah menampakkan kebidatannya. Kita membahas sejarah kaitan Protestantisme. Tapi dia nggak siap, nggak bisa menerima. Memang kenyataannya Protestantisme itu ajaran bidat, ajaran sesat, yang sudah dianatema oleh Konsili Trente. Dan konsili-konsili setelah Trente tidak menganulir, menegaskan sekali. Bahkan Konsili Vatikan kedua dalam dokumennya Lumen Gentium di nomor 14, 15, 16, terkhusus di 14 itu tegas itu. Orang-orang ini nggak paham gitu. Tapi dia masih kebebalannya, masih melekat. Kaitan Stephen Tong kan sama satu sekte sama dia. Kenyataannya dia juga membidatkan saudara Stephen Tong. Meskipun Stephen Tong juga pernah kita respon karena kengawurannya. Kita nggak tebang pilih kok. DKJ nggak tebang pilih, terus DKJ ada pihak oknum bidat Protestan ya saya bilang ya. Terus bantu gereja Katolik, tetapi di sisi lain dia menghujat, terus DKJ dia aja, oh enggak, tetap kita ajar, kita respon ya. Kayak kamu Crusader, kamu kenapa ke sini? Kepanasan kamu. Sejak tadi tak berarti kamu nangis-nangis terus di sini. Nikmati kepanasanmu ya. Inilah yang bentuk-bentuk orang ini tidak mengetahui historikal si Budi Asali. Bagaimana seorang Yohanes Calvin berani merubah ajaran dari para rasul. Yohanes Calvin itu paling parah dibanding Luther, paling parah Yohanes Calvin. Karena dia mengajarkan ajaran bidatnya yang sangat luar biasa berkaitan tulip, double predestinasi. Itu mengenai takdir. Kan parah itu. Terus dia juga melakukan apa? Jejaknya Zwingli, kaitan apa? Tidak mengakui transubstansiasi, melainkan simbol. Itu keparah itu. Makanya dia kejang-kejang, junjungannya saya serang terus. Saya menyerang pengajarannya, Protestantisme. Tetapi kalau ini sudah oknumnya, ya kita ajar juga oknumnya. Biar dia juga tahu diri itu. Jadi saling balas serangan nih teman-teman. Saling balas serangan antara Katolik dan juga Pendeta Budi Asali.
Padahal kemarin kita lihat Budi Asali sudah calling down, sudah babak belur, sudah kalah. Kita pikir udahlah, udah sadar diri dia. Itulah dilanjutkan oleh pendeta MEM dan Deki Ngadas. Karena yang memulai ini semua pendeta Budi Asali sebenarnya. Kalau kita lihat ya beberapa bulan yang lalu. Tapi belakangan ini Budi Asali udah nggak singgung-singgung Katolik. Rupanya dia lagi cari celah. Bagaimana supaya bisa menyinggung kembali, bisa menyerang kembali orang Katolik. Nah, ini membagongkan nih teman-teman. Membagongkan. Jadi dia gunakan, dia numpang dengan pembangunan gereja yang dilakukan oleh pendeta Stephen Tong. Dan saya rasa ini sangat agak berdasar ya. Kalau dibilang bahwa gereja Katolik itu gereja sesat, gereja setan. Kalau begitu kamu cucunya setan. Protestan adalah hasil sempalan dari Katolik. Itu fakta. Pendiri Protestan, Martin Luther, itu berasal dari Katolik. Artinya apa? Kakek kamu Katolik. Induk kamu tuh di atas, leluhur kamu tuh Katolik. Kalian tuh cuma sempalan. Kalau kalian bilang Katolik sesat, itu sama saja dengan mengatakan kakekmu itu adalah orang sesat, orang nggak benar. Tetapi kamu gunakan marganya, kamu gunakan peninggalannya. Kalau kamu merasa kakek buyutmu, kakekmu itu sesat, ya udah tinggalkan. Jangan kamu gunakan peninggalan mereka. Ini ibaratnya seorang cucu ngatain kakeknya bejat karena mengumpulkan harta dengan cara nggak benar, membangun perusahaan dengan cara nggak benar, tetapi perusahaannya kamu warisi. Perusahaannya kamu warisi, cuman kamu ganti nama perusahaannya. Itu nggak benar. Kalau kamu merasa kakekmu itu orang yang bejat, ya udah, kamu tinggalkan marga. Kan boleh ya. Banyak itu, anak putus hubungan dengan orang tua. Putus hubungan, nggak mau lagi berhubungan. Dia nggak mau pakai nama keluarganya. Dia dirikan ya, kerajaannya sendiri. Dia dirikan reputasinya sendiri. Tapi Protestan nggak. Sakramen dari Katolik diambil. 2 sakramen, baptis dan juga perjamuan kudus. Kitab suci orang Katolik diambil. Tetapi dibuang kitab Deuterokanonika. Nama tempat ibadahnya, yaitu gereja, diambil juga. Diambil juga, cuma nama pemuka agamanya aja diganti. Kalau di Katolik, pastor. Ada uskup, ada paus, ada pop ya. Di Protestan jadi pendeta. Priest. Ya, di barat namanya priest. Itu aja bedanya. Selebihnya, ya kita nggak pungkiri. Ini hasil mengambil. Kalau Bang Juma bilangnya Spanyol, separuh nyolong. Mengambil dari Katolik. Nggak pede buat ajaran baru. Nggak pede buat ajaran yang berbeda. Bahkan Tuhannya pun sama. Yaitu Yesus. Kan begitu. Tuhannya juga sama. Walaupun bisa jadi, ini Yesusnya beda ya. Yang satu nyembah Yesus anak Maria, yang satu mungkin nyembah jin yang namanya Yesus. Karena ada juga jin bernama Yesus yang disembah oleh orang-orang, dan itu konon katanya jin tersebut bisa mendatangkan kekayaan, bisa membuat kamu sukses. Sehingga banyak orang mengikuti jin tersebut, karena bisa memberikan kekayaan. Yang ngomong pendeta Erastus, bukan saya ya. Tuhan Yesus tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Iya, kalian sudah dengar ya. Jadi bukan saya ngomong. Jadi Yesusnya bisa jadi beda. Karena saya nanya sama teman-teman Katolik, mereka bilang, Yesus kami beda kok. Yesus yang kami sembah dengan Yesus yang disembah oleh orang Protestan, beda. Spiritnya beda. Katolik adalah spirit penundukan, patuh, apostolik. Mereka mengikuti sanad. Di mana paus, guru-guru mereka itu kalau ditarik ke atas, itu ujungnya ke para rasul. Mereka murid dari para rasul langsung. Sedangkan Protestan itu kan agama baru. Agama yang dibuat oleh Martin Luther. Didirikan oleh Martin Luther, tapi pengajarannya
banyak mengambil dari John Calvin. John Calvin ini adalah bidat, adalah sesat di mata Katolik. Pengajarannya menyimpang. Dan itulah fondasi ya, yang dipakai oleh orang Protestan sekarang. Nah, ini cukup membagongkan kalau kita lihat, teman-teman ya. Cukup membagongkan, saling balas serangan antara mereka. Dan kalian juga lihat bagaimana tanggapan teman-teman Katolik ya, yang benar-benar menurut saya sudah tidak bisa mentolerir pernyataan-pernyataan Stephen Tong yang jelas-jelas itu adalah pemecahan, ya, pemecahan umat beragama di Indonesia, upaya untuk membuat rusak toleransi, membuat kegaduhan kalau saya bilang. Dan ya itu memang ranahnya udah penistaan gitu. Mengatakan gereja Katolik setan, sesat itu udah penistaan, teman-teman. Dan yang ngomong pendeta Budi Asali ya, ini tolong nih. Yang sebelah ini kadang bisa fitnah pula nanti kan, dipotong video saya, dibilang saya yang ngomong. Nah, itu orang sebelah tuh suka. Polycarpus tuh memang kegiatannya ya itu seperti itu. Padahal kita udah sampaikan, kita di sini cuma ingin mempertanyakan, memberitahukan kepada masyarakat, kepada audiens, bahwa apa yang dilakukan pendeta Budi Asali ini udah kelewatan. Karena bencinya dengan Stephen Tong, karena dia ingin singkirkan pendeta Stephen Tong, masa Katolik yang dibawa-bawa. Kita tahu bahwa Stephen Tong adalah bosnya Reform. Banyak orang-orang Reform itu, pendeta-pendeta Reform itu yang pingin sekali menyingkirkan Stephen Tong. Ya pingin, apalagi usia Stephen Tong juga sudah tidak muda kan gitu. Jadi banyak orang pingin jadi pengganti Stephen Tong, jadi bos dari gereja Reform. Apakah Budi Asali? Juga sama. Karena nafsunya ingin menjadi pemimpin Reform, sehingga menghalalkan segala cara, karena memang halal dan haram itu cuma ada di Islam. Cara ya, sukses, cara untuk persaingan bisnis, itu di Islam yang ada halal dan haram. Kalau di sebelah kan semua dihantam aja gitu kan. Semua dihantam. Sehingga kita bisa lihat Budi Asali ini menggunakan segala cara untuk menjatuhkan pendeta Stephen Tong. Untuk mengkudeta kalau kita bilang. Ya ini kan upaya kudeta dari pendeta Budi Asali kepada Stephen Tong agar dia bisa menjadi pemimpin Reform berikutnya. Karena jabatan itu menggoda. Cuman yang kurang ajar, dia menggunakan jurus sekali lempar 2 burung kena ya. Stephen Tongnya kena, Katoliknya kena. Dua-dua musuh dia. Nah, ini jahat sekali. Kalau saya bilang ini jahat sekali. Ya, jadi bagaimana dari teman-teman Katolik, ya ini kita kembalikan ke kalian lah, karena yang disinggung, yang diserang itu kan kalian. Dan Damai Kasih Channel sudah bereaksi, ini bentar lagi mungkin Patris, ya Romo Patris akan bereaksi juga, dan ya kita akan lihat bagaimana tanggapan teman-teman Katolik. Ya, jadi menurut saya sangat nggak fair lah, kamu mengkritisi kakek kamu, tapi kamu mengambil warisan dari kakek kamu. Itu memalukan. Saya kalau udah nggak cocok ya sama orang tua saya, sama kakek saya hina-hina mereka, maka saya akan tinggalkan semua. Harus konsekuen dong. Kamu menghina kakekmu, tapi kamu ambil barang dia. Itu nggak fair. Menurut saya sangat nggak fair. Mending dia seperti Saksi Yehova. Saksi Yehova tuh pede, buat ajaran sendiri, buat kitab sendiri, buat Tuhan mereka sendiri, dan juga buat tempat ibadah sendiri. Nggak mencuri. Ya, nggak mencuri dan mengcopy dari ajaran sebelumnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, kembali kalian yang nilai ya. Kalau saya kan cuma memberitahukan, dan semua yang saya sampaikan ini ada dasarnya. Bahwa ini memang diberitakan oleh mereka duluan. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.